Beberapa mahasiswa berdiskusi tentang pulang kampung di tengah ancaman penyebaran COVID-19. Mereka semua tahu resiko yang timbul kalau mereka pulang kampung. Tetapi keinginan untuk pulang kampung begitu besar. Satu di antara mereka seorang ateis, orang yang tidak percaya pada Allah, dan yang lainnya orang-orang beragama. Di tengah diskusi, salah seorang di antara mereka berkata, "Saya akan pulang kampung. Kita kan punya Tuhan. Tidak perlu takut dengan corona, Tuhan pasti menjaga." Mendengar itu yang ateis langsung menjawab, "Syukurlah sampai sekarang saya tidak beragama. Karena beragama hanya membuat orang menyuruh-nyuruh Tuhan, bahkan untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dia kerjakan sendiri." Menurut Anda, siapa di antara mereka yang lebih mengenal Tuhan? Yang yakin bahwa Tuhan akan melindunginya dari corona, atau si ateis? Ya, beragama tidak selalu menjamin bahwa seseorang sungguh mengenal Tuhan. Banyak orang yang sudah berpuluh-puluh tahun beragama, tetapi cara hidup, cara berpikir, dan cara bersikapnya tidak menunjukkan bahwa dia mengenal Tuhan. Mari bertanya pada diri kita masing-masing, bagaimana dengan kita? Sudah berapa tahun saya menjadi Katolik? Apakah saya sudah sungguh mengenal Tuhan? Kisah dua murid Emmaus yang kita dengar pada Ekaristi Pekan ketiga Paskah menarik untuk direnungkan. Dua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus itu bertemu dengan seseorang yang tidak mereka kenal. Awalnya mereka bingung karena orang itu tidak tahu apa-apa tentang berita besar yang sedang menjadi buah bibir di Yerusalem hari-hari itu. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Kata salah seorang dari antara mereka. Setelah itu mereka mengungkapkan seberapa tahunya mereka tentang Yesus. Dan Lukas mencatatnya dalam 6 ayat. Ayat 19 sampai 24. Di akhir cerita, kedua murid yang mulanya merasa tahu tentang Tuhan, malah sadar bahwa sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan mereka tidak mengenali Dia yang sedang mereka perbincangkan. Saudara-saudari, ini cerita tentang murid Tuhan. Orang yang harusnya memang lebih tahu tentang Tuhan, lebih mengenal Dia, tetapi justru tidak mengenalinya. Sekali lagi, mari bertanya pada diri kita masing-masing. Saya Katolik, saya murid Tuhan. Sejauh mana saya sudah mengenal Tuhan? Jangan-jangan meskipun sudah lama beragama Katolik, mata saya masih tertutup untuk mengenal Tuhan. Ada banyak poin tentang mengenal Tuhan yang dapat direnungkan dalam kisah dua murid Emmaus. Namun saya hanya mengangkat satu di antaranya. Dalam ayat 20 dan 21, tampak dengan jelas bahwa kekecewaanlah yang menutup mata para murid. Mereka sedih dan kecewa akan peristiwa Golgota, sehingga mereka tidak mengenali Tuhan yang bangkit. Di sana dikatakan, "Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan Dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel."
peristiwa Golgota terlalu berat bagi para murid dan menutup mata mereka sehingga mereka lupa semuanya. Lupa tentang kata-kata Tuhan, lupa tentang apa yang telah disampaikan Tuhan berulang kali sebelum ia wafat, dan lupa akan nubuat para nabi yang sudah sejak lama dicatat dalam kitab suci. Oleh karena itu, perlahan-lahan Yesus membuka mata mereka dengan berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus mau mengingatkan kita bahwa kesedihan, kekecewaan, ketakutan hanya akan menutupi mata kita sehingga kita tidak dapat mengenali Tuhan. Sebaliknya, perkataan dan ajaran Tuhan serta isi kitab sucilah yang mampu membuka mata kita untuk mengenal Tuhan. Sayangnya, banyak orang baru datang kepada Tuhan ketika mengalami kesulitan, kesedihan, ketakutan, kekecewaan, musibah, dan lain sebagainya. Banyak orang tidak punya waktu untuk membaca kitab suci dan merenungkan perkataan Tuhan. Kalau kita salah satu di antara orang-orang itu, mungkin mata kita tetap tertutup terhadap Tuhan, sekalipun kita sudah berpuluh-puluh tahun menjadi Katolik.